Ini yang dicari banyak orang. Ya, ya yang dicari banyak orang adalah kita pengen langsing tapi nggak harus menderita. Itu Pak Bernard senyum-senyum karena Pak Bernard juga pasti setuju ya. Ya, kita bersyukur Atomi ini mengerti aja kebutuhan kita-kita ini ya. Apalagi masa pandemi gini, gerakan nggak gitu banyak, aktivitas di luar rumah kurang ya. Adanya hanya di sekitar meja makan nih, tangan aja yang gerak antara mencet laptop, handphone, atau nyomot makan. Nah, kita hari ini akan belajar bersama-sama ya dari leader Ika tentang produk Atomi yang baru ini. Produknya masih sold out terus. Jadi habis ini kepengen beli boleh, tapi belum bisa buru-buru dapat karena kelihatannya di web juga masih sold out ya. Bagaimana kita bisa memakai kembali baju-baju kita waktu masa gadis dulu atau waktu masih Pak Bernard muda dulu ya, masuk lagi ya ini. Jadi kita mau looks great dan healthy ya dengan produk suplemen Atomi yang terbaru yaitu uh, Apple Venon. Jadi Apple Venon ini jenis apel yang luar biasa. Saya juga sempat membaca ternyata Atomi ini bisa aja nemu ya yang produk-produk yang luar biasa. Apa yang ada di alam Atomi ini bisa menemukannya kembali, menggalinya, dan mengeksplor kehebatan ciptaan Tuhan menjadi satu produk yang akan bermanfaat buat kita di zaman now. Ya, jadi kita untuk langsing banyak cara, tetapi apa yang Atomi pasarkan selalu yang cara yang sehat dan aman. Karena produk-produk Atomi sudah ada research yang sangat dapat dipercaya dan diandalkan. Nah, jadi teman-teman, supaya membuat kita semua semakin excited nanti, kita masih bisa nih undang teman-teman lain yang belum masuk ke Zoom untuk segera bergabung. Ya, jadi kita sore ini akan, waduh Cik Wida keren banget nih. Lagi di mana nih Cik Wida? Kita sore ini akan diperlengkapi dengan pengetahuan apa pentingnya Evolvenon ya, khususnya buat kita-kita yang ingin langsing tapi sehat dan tidak menderita. Ya, tidak berlama-lama, saya mau langsung serahkan ke Ibu Ika ya untuk sharing produk sore hari ini. Silahkan Ika. Oke, thank you Bu Ria. Selamat sore teman-teman. Sore. Ya, ketemu lagi sama saya ya. Hari ini saya mau sharing tentang produk yang baru banget sih saya pakai ya. Tapi produk ini benar-benar menarik saya dari sewaktu launching teman-teman. Jadi saya sempat baca-baca ya tentang Apple Penon gitu. Jadi ini ternyata ya itu yang tadi disebut Ibu Ria ya. Diet itu memang teman-teman nggak mudah ya gitu. Di sini juga saya rasa teman-teman juga sudah berulang kali untuk berusaha untuk diet ya, untuk mendapatkan body yang ideal pastinya teman-teman ya. Tapi biasanya kesulitan karena repot banget ya, kita harus mengurangi makan, kita harus. Nah, saya olahraga yang sampai kadang-kadang over olahraganya ya supaya kita dapat badan yang bagus. Nah, teman-teman di si Apple Penon ini ternyata ditulis juga sama Atomi bahwa ya ini diet asik ya tanpa harus sengsara nih teman-teman gitu ya. Nah, kita coba lihat ya, saya juga sendiri baru konsumsi dan mau buktiin nih teman-teman ya. Tuh, saya mau share dulu sedikit. Nah, oke. Nah, ini teman-teman penampakan dari Apple Penon ya. Mungkin beberapa teman-teman juga udah konsumsi di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini memang untuk body fat, teman-teman. Khusus untuk lebih ke lemak tubuh di area biasanya yang menumpuk itu, teman-teman, di area perut ya terutama. Banyak saya sendiri mengalami masalah perut buncit ya, kok dibilang boleh ya. Badan kadang-kadang kalau saya ngomong, aduh pengen diet nih, pengen ngurusin nih, gitu. Banyak sih teman-teman saya, lu dikurusin apa lagi kak, gitu. Badannya udah segitu gitu ya. Sebenarnya
memang kalau lihat dari tangan saya gitu ya, kecuali pipi ya, kebetulan pipi saya gendut ya, nggak tahu ya Polpenon berfungsi nggak buat pipi ya. Cuman kalau tangan saya, kaki saya itu, kurus teman-teman gitu, tapi perut saya, ya pipi saya juga nih, sama perut, terutama perut, lingkar perut itu, nggak turun-turun teman-teman, gitu. Jadi saya juga kadang-kadang, aduh gimana ya caranya nih diet, tapi pengen ke area perut gitu, sama pengen ke area pipi, biasa saya bilang begitu. Nah, tapi terus saya begitu dengar tentang Apelpenon, semangat banget saya teman-teman gitu ya. Ternyata Eee, ini itu fungsinya hampir seperti yang saya cari teman-teman, gitu ya. Nah di sini itu diet asik, kita bisa tetap makan teman-teman, tanpa harus kelaparan yang kita harus, "Aduh makannya sedikit atau nggak makan," bahkan segala macam ya itu sengsara banget ya teman-teman. Teman-teman bisa kurus memang, tapi begitu dietnya selesai, teman-teman akan, kalap ya ngelihat semua makanan pengen dimakan. Makanya orang kadang-kadang diet berhasil, nggak lama ketemu gede lagi gitu ya, gendut lagi gitu, atau buncit lagi dan sebagainya, ya itu susah banget ya teman-teman ya. Nah di sini Apelpenon ini, isinya 28 saset dalam satu kotak ini teman. Nah minumnya 2 kali satu makannya 2 kali satu hari teman-teman, ya. Nah total polifenolnya sendiri ada 372 miligram, konsumsinya 2 stik per hari, ya. Ini fungsinya kalau teman-teman lihat untuk menurunkan berat badan kita. Terus di sini nggak mengandung bahan artifisial ya teman-teman ya, jadi aman banget kalau Atomi punya itu aman banget. Terus fungsinya untuk makanan kesehatan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada hasil penelitian, saya sempat baca-baca juga teman-teman kalau Apelpenon ini bisa berperan aktif juga sebagai antioksidan. Manfaatnya untuk anti kelelahan bisa teman-teman. Untuk manajemen berat badan kita. Bisa juga untuk perawatan gigi atau bau mulut, ternyata ada juga fungsinya teman-teman. Bisa untuk perlindungan kulit. Jadi untuk skincare kita untuk apa? Untuk kulit kita juga lebih cerah dan juga kalau teman-teman punya kulit-kulit sensitif itu juga terbantu dengan Apopenon. Ya, terus perlindungan di kardiovaskular juga dan bisa untuk anti alergi teman-teman. Nah, ini juga sudah dikembangkan dan diteliti sejak lama ternyata teman-teman. Ternyata saya aja yang nggak pernah tahu ya Apopenon. Kalau nggak di Atomi, mungkin saya nggak pernah kenalan sama Apopenon nih teman-teman. Sudah lama di Amerika, Jepang, dan Eropa juga dipakai sebagai makanan diet gitu ya. Saya baca sih yang sudah lama banget menggunakan itu Jepang, gitu. Sudah diteliti lama. Nah di sini teman-teman, tadi kita udah ngomong polifenol ya. Sebenarnya polifenol itu apa ya teman-teman? Polifenol itu adalah senyawa yang terkandung alami di dalam tumbuhan teman-teman. Ya. Dan kandungan ini juga bermanfaat untuk tubuh sebagai antioksidan. Sedangkan di atomi apelpenon ini polifenolnya 10 kali lebih besar daripada apel yang biasa. Apelpenon ini apel yang dipakai itu apel yang kecil-kecil, teman-teman. Hanya sekitar ukurannya itu 3 atau 4 cm dan beratnya juga cuma 4 gram, teman-teman. Gitu ya. Ya, makanya kalau teman-teman yang udah konsumsi Apelpenon, rasanya sedikit-sedikit kalau orang Jawa bilang tuh sepet-sepet gitu loh teman-teman. Karena kayak apel mentah lah mungkin ya. Kalau kita makan buah belum matang kan ada lah sepet-sepet pahit sedikit gitu ya. Tapi oke lah rasanya gitu. Nah, ini Atomi benar-benar memakai apel-apel yang ukurannya aja sampai dia pilih teman-teman. Mungkin yang udah 5 cm nggak akan dipakai gitu teman-temannya, hanya 3 sampai 4 cm. Dan kalau teman-teman buka di webnya, saya sih nggak semua saya isiin. Kalau teman-teman konsumsi 2 saset itu 600 miligram teman-teman. Gitu. Dan itu setara dengan 45 biji apel kecil-kecil itu teman-teman. Itu. Ya mungkin kalau apel penon ini bukan baru dikenal sekarang ya teman-teman. Tapi kalau saya pribadi nggak kenal apel penon, mungkin kalau kenal pun kalau bukan di Atomi, mungkin kaget-kaget dengan harganya pastinya teman-teman. Karena apel apel jenis ini nggak murah ya rasanya ya teman-teman ya. Saya belum searching sih berapa harganya dijual dari brand-brand lain yang mengeluarkan apel penon. Ya ini 45 biji apel ya dalam 2 stik ini teman-teman. Jadi teman-teman saya nggak
suggest untuk teman-teman, saya satu aja deh biar irit ya, gitu. Percuma ya teman-teman ya, karena ini sudah dihitung dan sudah disesuaikan. 600 miligram itu kalau teman-teman googling gitu ya, itu memang eh, harus segitu teman-teman yang dibutuhkan untuk bisa menurunkan visceral fat kita, lemak-lemak di dalam tubuh kita itu 600 miligram itu teman-teman ya. Jadi jangan dikurang-kurangin teman-teman. 2 saset per hari. Nah ini teman-teman, di sini disarankan oleh Atomi itu kita konsumsi 600 miligram ya per hari teman-teman kebutuhannya. Ya, 600 miligram itu bukan satu tapi 2 saset. Ya, nah kalau kita lakukan ini selama 12 minggu teman-teman tanpa putus. 12 minggu berarti 3 bulan ya teman-teman ya. 3 bulan ini teman-teman akan mendapatkan berat badan yang lebih ideal ya, penurunan berat badan. Lalu pinggang kita juga akan mengecil teman-teman. Hip kita juga, pinggul kita juga mengecil. Nah, ini kan biasanya keluhan-keluhan ibu-ibu ya, pinggulnya gitu ya, perutnya segala macam. Nah, ini teman-teman lihat sampai perut yang seperti ini, ya jujur ini kayak perut saya di teman-teman, tapi nggak segede gini ya. Cuma ya gitu aja gitu, nggak enak banget gitu dilihatnya ya. Sama garis lingkar perut kita juga berkurang, sama BMI kita teman-teman ya, indeks kita, body mass index kita gitu ya, akan menurun juga ya teman-teman ya. Nah, tapi setelah kita konsumsi selama 12 minggu teman-teman, teman-teman jangan khawatir kalau stop gimana Kak gitu. Sebenarnya stop juga nggak apa-apa teman-teman. Selama masih berjalan selama 4 minggu ke depan itu teman-teman masih bekerja polifenol di dalam badan kita. Dari yang kita konsumsi selama 3 bulan itu masih terus mengerjakan di badan kita. Nah, teman-teman, ini mau di-stop atau dilanjut, gimana kebutuhan dari teman-teman. Apakah kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, ya, BMI kita, terus lingkar perut kita dan sebagainya, itu boleh diulang lagi teman-teman. Boleh di-stop kalau memang sudah cukup, ya. Dan berarti selama kurang lebih 4 bulan teman-teman ini akan berproses di dalam tubuh kita. Nah, ini apel penon ini rasa apelnya enak teman-teman. Terus teman-teman nggak usah pusing-pusing dengan diet-diet yang rendah kalori gitu ya. Ini hanya 20 kilokalori per saset. Ya. Dimakannya kapan? Teman-teman nanya. Ini 2 kali sehari sebelum makan ya teman-teman ya. Bukan setelah makan, tapi sebelum makan. Jadi kalau saya konsumsi apel penon adalah pagi hari sebelum saya sarapan dan malam hari sebelum saya makan malam teman-teman. Ya. Nah, ini direkomendasikan untuk yang mempunyai penumpukan lemak di area perut dan pinggang, teman-teman. Terus untuk orang-orang yang susah banget untuk diet, ya, gagal aja nih dietnya, gitu ya. Terus orang yang suka banget makan nih teman-teman, tapi ya tetap ya kalau kita makan apel penon terus kita makannya jadi lebih banyak dari biasanya ya, saya nggak tahu nih turun apa enggak. Kalau mau dicoba ya silakan. Saya minta informasinya ya teman-teman. Siapa tahu tetap turun kan lebih asik lagi ya. Gitu. Terus untuk orang yang mencari produk diet yang mudah, yang gampang banget karena ini bentuknya saset, bentuknya jelly teman-teman. Jadi teman-teman kapanpun, dimanapun, teman-teman nggak ada alasan lupa deh kak, gue belum minum deh kak, ini atau apa enggak teman-teman. Kalau teman-teman berpergian pun taruh aja di dalam tas. Ini mudah sekali. Kapanpun teman-teman tinggal ambil, tinggal makan sesuai dengan yang teman-teman udah jadwalin. Nah, ini kalau lihat gambar gitu ya, ideal banget berat ini badannya ya. Tapi kenapa sih lemak tubuh itu menumpuk gitu teman-teman? Gitu ya. Jadi kalau kita makan, nutrisi yang kita makan itu dicerna kan menjadi energi teman-teman melalui aktivitas ya. Sisanya akan disimpan dalam bentuk lemak di dalam tubuh. Nah, dan tidak digunakan. Tapi ketika energi tidak mencukupi gitu ya teman-teman ya, kita lagi olahraga berat atau apa, baru lemak kita akan dipakai teman-teman. Nah, tapi masalahnya apalagi dalam masa pandemi seperti ini teman-teman ya, kita banyak yang enak ya, banyak duduk, banyak tidur, tidak beraktivitas dengan seperti zaman dulu ya. Nah, ini tanpa sadar teman-teman penumpukan lemak ini bertambah. Nah, kelebihan lemak mempunyai efek yang merugikan loh teman-teman di tubuh kita. Gitu. Selain kita jadi gendut atau berat badan kita jadi nambah, ini juga ada perubahan hormon.
di dalam tubuh kita. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang bakal kita dapetin dari lemak tubuh yang meningkat ini ya teman-teman ya. Nah, apel penon ini sebenarnya mirip dengan diet makanan, teman-teman. Jadi kita membatasi makan, tapi kita gantikan dengan apel penon, teman-teman ya. Jadi bisa berkontribusi, kenapa apel penon ini bagus? Dia tuh berkontribusi pada penekanan jaringan lemak, teman-teman. Gitu. Jadi apa? Terus kalau kita pakai apel penon ini, itu juga ada pengaruh juga ke metabolisme di usus kita, teman-teman. Makanya mungkin kalau ada teman-teman yang jadi enak BAB atau pagi-pagi jadi enak BAB dan sebagainya, ya itu memang efek dari si apel penon ya teman-teman ya. Itu. Nah, 600 miligram apel penon ini efektif teman-teman mengurangi lemak visceral di dalam tubuh kita dalam 8 sampai 12 minggu, teman-teman. Itu sudah diteliti ya, ini hasil penelitian. Gitu. Nah, terus dia juga yang tadi saya ngomong ya, dia tuh menghambat plak loh teman-teman, sama mengurangi bau mulut. Itu juga salah satu, sebenarnya nggak perlu 600 miligram kalau kalau kebutuhannya untuk itu. Tapi kalau kita makan apel penon ini, itu dapat bonus tuh teman-teman. Coba dirasain ya, yang pada makan apel penon bener nggak tuh gigi. Tapi kalau udah pakai odol atomi kayaknya nggak ngefek deh teman-teman. Udah bagus pasti. Nah, terus dia juga memutihkan kulit teman-teman. Ada fungsi ke sana ya, kita mendapatkan kulit yang lebih cerah karena polifenolnya tinggi teman-teman ya. Jadi antioksidannya juga tinggi, otomatis pasti juga efek ke kulit kita teman-teman. Kulit-kulit yang merah terbakar sinar matahari juga terbantu dengan apel penon ini juga. Nah, apel penon ini sendiri istimewa kenapa ya teman-teman? Karena dia tuh makanan diet yang luar biasa teman-teman. Ya, gitu. Tadi kan kandungan polifenolnya konsentrat ya teman-teman 250 kali dibanding apel hijau yang biasa. Makanya kan kadang-kadang ya buah yang alami-alami aja deh Kak. Buah makan buah aja. Teman-teman mau makan buah berapa banyak? Saya tanya. Mau makan apel 250 biji sehari. Yang ada masuk rumah sakit kayaknya teman-teman, perutnya juga nggak beres kali makan segitu banyak ya gitu. Nah, nggak mungkin teman-teman, makanya Atomi ini mempermudah ya menyediakan buat kita yang membutuhkan dan dalam bentuk stick, udah konsentrat, bentuknya jelly, gampang banget kita konsumsi dan rasanya juga enak banget teman-teman. Dan ini itu kandungannya herbal, aman buat tubuh kita teman-teman. Tadi Bu Lia juga udah sampein, Atomi ini pasti dia juga, kalau saya sih udah percaya banget teman-teman, Atomi ini pasti aman gitu loh. Jadi teman-teman yang belum yakin boleh searching, boleh cari-cari informasi, silakan tanya ke leader, sponsor dan sebagainya. Kalau saya yakin produk Atomi aman teman-teman. Jadi jangan takut yang nanti diet bahaya. Nanti itu apa sih yang kita masukin ke badan takut dan sebagainya. Kalau saya udah yakin banget ini aman. Apalagi Atomi ya itu aman banget kalau menurut saya. Nah, tadi kan kita udah konsumsi 12 minggu itu ada hasil ya teman-teman ya. Jadi karena apel penon ini selalu sold out di web, teman-teman, saya sarankan sekali beli 6 dus teman-teman. Supaya tidak terputus ya. Karena teman-teman akan efektif sekali. Daripada kita udah makan 2 dus terus mana apelnya habis-habis, teman-teman nanti ngulang lagi dari awal gitu ya. Nah, kalau 12 minggu ini atau 6 dus ini teman-teman, 1 dus itu hanya 2 minggu ya teman-teman, tadi isinya 28 biji. Jadi teman-teman cukup 1 dus ini hanya cukup untuk 2 minggu ya. Jadi teman-teman harus persiapan sendiri. Mau belinya per 1 dus juga boleh teman-teman ya, ini bukan paket, Atomi tidak ada paket. Tapi kalau saya sih menyarankan 12 minggu itu teman-teman sudah siapin apel penonnya. Jadi teman-teman tinggal minum, tinggal makan dan rasain progresnya gitu ya. Terus nah ini juga teman-teman kalau ditanya perlu nggak untuk berolahraga ya dengan konsumsi apel penon? Boleh banget teman-teman, akan jauh lebih bagus. Tapi di sini Atomi ini kalau teman-teman baca ini tidak, maksudnya tidak mengharuskan untuk berolahraga. Jadi berbahagialah untuk teman-teman yang aduh gue susah olahraga nih Kak, gue nggak suka olahraga nih, nggak ada waktu dan sebagainya.
Nah, boleh dicoba si Apovenon ini, gitu ya. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat kenapa sih berat badannya sama tapi bentuk tubuhnya berbeda? Ya, sering kan kita, gue berapa, berat badan lu berapa? Oh, gue 52 kilo. Ini gue juga 52 kilo, tapi kenapa ya gue lebih gendut atau gue lebih kurus gitu ya. Nah, teman-teman di sini penyebabnya itu pengelolaan lemak tubuh, teman-teman. Ya, jadi metabolisme energi itu penting untuk diet yang sehat. Ya, diet sehat adalah mengatur berat badan dan persentase lemak tubuh tanpa harus kehilangan massa otot, teman-teman. Ya, jadi di sini kalau teman-teman lihat gambar, ini berat badannya sama semua, teman-teman. BMI-nya sama, ya, gitu. Tapi kenapa satu makin ke sini makin gede nih, teman-teman. Tuh. Nah, itu yang di orange itu adalah lemak visceral kita, lemak tubuh kita, teman-teman. Ternyata itu pengaruh sekali, gitu ya. Dan visceral fat ini nggak bisa dicek semata-mata, teman-teman. Ya, harus ya. Mungkin di sini Dokter Asep tahu ya bagaimana cara mengecek visceral fat. Kita kalau kebanyakan pakai timbangan ya. Kalau di tempat fitness ada timbangannya, itu ada BMI-nya, ada visceral fat-nya, ada. Nah, visceral fat ini kalau dibiarin teman-teman berbahaya banget karena dia itu lemak-lemak yang ada di perut ya, yang membungkus organ-organ tubuh kita. Nah, itu bahaya banget sih teman-teman gitu ya. Nah, jadi dengan Apovenon ini start awal kita untuk mengelola lemak tubuh kita untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan ideal pastinya, teman-teman. Nah, ini harganya 10.000 PV-nya ya, teman-teman ya. Nah, ongkos ini belum termasuk ongkos kirim ya, teman-teman. Nanti harus dicek ke liter masing-masing. Nah, BMI atau berat badan normal itu teman-teman bisa cek ya, itu bisa dihitung juga dari tinggi badan dan berat badan, teman-teman gitu. Nah, untuk berat yang normal itu harusnya kalau udah di atas 25 itu disebut berat badannya berlebihan, teman-teman. Dan kalau udah di atas 30 itu adalah obesitas ya, teman-teman ya, itu bisa dicek, di googling juga banyak ya. Nah, lemak visceral tadi yang saya bilang itu lemak perut, lemak yang berbahaya. Ya, makanya saya ngomong ini bisa menurunkan lingkar perut, lingkar pinggang, lingkar pinggul, area-area yang menimbun lemak visceral ya, teman-teman ya. Yang kan disebutnya juga kayak lemak perut ya, setahu saya udahlah saya harus buang itu cepat-cepat gitu ya teman-teman ya, supaya enggak menimbun penyakit buat masa depan saya gitu teman-teman ya. Nah, ya pastinya kita harus diet, biasanya kan diet yang rendah karbo, kita harus olahraga kardio, itu kan membantu mengurangi lemak visceral ya teman-teman ya. Terus konsumsi protein pastinya, batasi konsumsi gula ya, tidurnya harus cukup, makan banyak serat. Nah, itu teman-teman. Nah, tapi dengan Apovenon ini kabar gembira buat kita semua nih teman-teman. Kita bisa diet nyaman, asik, enggak sengsara teman-teman, tapi lingkar perut kita bisa mengecil gitu ya. Dan saya udah konsumsi dalam beberapa hari ini teman-teman ya, si Apovenon ini saya ngerasain sih perut saya lebih kempes. Saya sih baru ukur ya. Saya ukur setiap hari, teman-teman. Saya juga saranin untuk teman-teman yang nanti mulai konsumsi Apovenon, boleh mulai bikin catatan, teman-teman. Lingkar pinggang, lingkar perut, pinggul, silakan teman-teman hitung, dan berat badannya, teman-teman ya. Kalau nggak punya timbangan BMI dan sebagainya, ya udah nggak usah, teman-teman. Lemak visceral, kalau teman-teman bisa ukur dengan timbangan itu lebih bagus. Teman-teman bisa catat juga perubahannya lemak visceral di dalam tubuh kita. Nah, itu akan membuktikan teman-teman Apovenon ini berfungsi dengan baik di dalam tubuh kita. Ya, itu aja paling dari saya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya Ika. Ini banyak nih orang yang nggak pada nge-zoom tapi pada bilang nitip dong, pesen dong Apovenon-nya dong gitu ya, diundang suruh nge-zoom langsung pesen aja. Itu karena terlalu percaya dengan Atomi. Nah, teman-teman, ini kelihatannya banyak juga ya yang ikut zoom sore ini udah langsung ngitung nih mau berapa box nih gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak cara menghitung
BMI yang ideal. Ya, jadi ini saya barusan telepon Christine karena Christine ini lagi nggak bisa nge-zoom tapi kan dia seorang ahli nutrisi. Jadi Christine ngasih resep. Ini saya juga mau ngitung ya. Jadi body mass index ideal itu adalah berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Nah, itu adalah body mass index ideal kita, gitu kata Christine. Tuh, tadi barusan nih. Cara ngitungnya begini, kecuali kalau atlet ada hitungan lain karena harus ada hitungan penjepit lemaknya dulu berapa ya, mungkin samcannya berapa gitu ya. Nah, gitu. Udah dijual Bu ya samcannya. Itu dia, kasih kecap dikit enak. Ya, jadi teman-teman luar biasa ya Atomi ini ada aja idenya gitu. Bisa mengerti gitu. Ini kebutuhan kita hari-hari ini ya, di mana nggak bisa banyak aktivitas dan kita pengen tetap bentuk badan kita ideal ya. Memang benar loh yang Ika bilang, kadang-kadang berat badannya sama, tapi kok ukuran baju bisa beda gitu ya. Apalagi ibu-ibu yang udah pernah melahirkan gitu, itu biasanya problemnya di perut ya. Jadi mungkin kalau foto kita bilang perutnya jangan difoto atau pose fotonya itu bisa menipu. Kalau duduk kita kelihatan langsing, begitu berdiri, nah itu enggak. Tahan nafas, tahan nafas. Tahan nafas, tahan nafas. Nah benar Pak Bernard bilang itu. Salah satu cara foto selalu bilangnya bukan 1, 2, 3, tapi selalu bilang tahan nafas gitu ya. Ya. Nah, oke teman-teman. Jadi itu tadi penjelasan dari Ibu Ika tentang epophenon. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya ya, silahkan bisa langsung buka mikrofonnya, langsung ditanyakan supaya nanti waktu belanja produk atau ada pertanyaan dari teman yang lain kita juga bisa bantu menjawab. Ya, ada pertanyaan dari Pak Bernard kayaknya ya. Tidak ada mules sama sekali kok. Epophenon nggak pakai mules, normal aja. Nggak pakai mules ya. Dengan mah bagaimana? Ada rasa mah? Mah? Yang mah? Oh, harusnya sih ini aman ya kok. Bahkan buat yang diabetes juga aman karena ini kandungan gulanya juga ini ya pakai eritritol aman. Ya betul, aman, jadi aman banget. Makanya the best lah Atomi mengeluarkan. Jadi yang ada diabetes juga tetap bisa ya, apalagi yang diabetes terbantu banget nih kalau bisa diet dengan epophenon. Lemaknya keluar kemana itu? Hah? Lemaknya kemana? Nah dia tadi kan bekerjanya kan nah mungkin ini si yang dokter sama Christine ya. Ini kalau saya lihat cara bekerjanya itu dia itu kan tadi mengkontribusi terhadap penekanan akumulasi jaringan lemak Pak Bernard itu. Jadi kalau kita konsumsi itu lemak itu makin turun. Jadi kalau digambarin gitu ya lemaknya nih saya tadi ada gambar ini penelitian dari coba ya. Masih ada nggak? Bentar ya. Melalui keringat atau apa gitu? Kalau itunya sih nggak ada penjelasan Pak Bernard. Dia keluarnya kemana. Tapi kalau saya konsumsi epophenon nggak ada penambahan. Jadi berkeringat berlebih nggak ada. Gitu. Jadi mungkin dia mencair ya, terbuang ke urin kayaknya. Kemungkinannya sih karena dia menekan si jaringan lemak yang ada di perut. Gitu. Nah, kebuangnya kemana? Mungkin ada dokter-dokter sih di sini coba siapa tahu bisa membantu menjawab. Saya kurang paham kalau kebuang kemana, Pak Bernard. Oke, nanti kita sama-sama pakai ya. Ya. Kalau saya emak-emak testimoni aja deh, emak-emak. Kita harus mengadakan ini dong, challenge dong, epophenon challenge dong ya. Harusnya, tapi barangnya telat, Bu Ria. Oh iya, barangnya juga nggak ada ya. Kalau bisa serentak kan enak ya. Betul, ya. Apakah mengurangi ini lingkar pipi juga? Nah, belum kelihatan nih Bu Ria. Coba nanti lihat ya. Kalau 3 bulan lingkar pipi saya turun. Sama, soalnya kita masalahnya sama di pipi dan di perut ya. Aduh, sebel banget ini pipi. Jadi kalau foto selalu kelihatan gendut. Iya, kita ini wajah hoki, Kak. Ya. Yang penting saya harus pakai yang hasil. Nah, Pak Timo. Nah, Pak Timo tuh. Ini ya. Ya, saya mau nunggu nanti mau beli saya ingin beli 3. Betul. 3 apa Pak Timo? 3 dus.
6 dus Pak Timo, nggak boleh 3 dus. Harus 6. 4 bulan, 3 bulan Pak Timo. Enam Konsumsi. Saya tinggal di Korea, bisa kapan-kapan saja bisa beli. Ya kalau nggak sold out Pak Timo. Pasti 1 bulan 2 bulan kemudian normal. Terus Kak, pertanyaannya ini kalau orang yang berat badannya sudah ideal, apakah kalau makan apple venom jadi tambah kurus? Maksudnya berat badannya ideal, nggak ada lemak perut juga? Ya, maksudnya bentuk badannya udah bagus gitu kan, tapi kan dia kepengen makan apple venom untuk antioksidannya gitu. Apakah ini efeknya selalu menguruskan atau kalau yang sudah ideal ya sudah gitu? Menguruskan, Bu Ria. Menguruskan. Pasti menguruskan. Jadi kalau yang udah ideal dan cuma pengen antioksidan, mendingan ganti yang lain deh. Masih ada hemohi, masih ada pomegranate, masih ada, kita bisa pilih yang lain ya, jangan apple venom ya teman-teman. Kalau pengen nyicip 1-2 boleh lah, minta aja ke liter ya. Gitu. Ya. Betul. Ya ini bagus sih, bisa mudah dibawa kemana-mana ya. Praktis juga nih. Ya, jadi diet nggak akan gagal ya, nggak akan terbatalkan teman-teman. Jadi tinggal bawa, terus simpel banget dan nggak besar gitu ya. Dimakannya juga enak, nggak asam, nggak apa. Tapi sebelum makan, makanya untuk yang punya mah kayaknya jangan khawatir deh. Ini nggak ada rasa asam sih teman-teman, nggak seasam ini ya. Jadi harusnya sih oke. Rasanya sih saya bilangnya rasa apel hijau ya, ada rasa sepet-sepetnya, panjen-panjennya gitu ya. Ya, betul. Rasanya sepet-sepet gitulah teman-teman. Kayak makan, kalau kita makan buah yang belum matang lah, apel atau apa gitu yang belum matang ya, udah sepet-sepet. Aromanya juga enak loh, bener-bener aromanya itu fresh green apple. Nggak pakai esen tapi enak banget. Benar banget. Sebenarnya kalau nggak dibatas 2 sih pengen makan terus ya. Mulia sebelum makan ya, ini jangan makannya jangan setelah makan ya teman-teman. Buat saya nggak ngefek, buat senang-senangan. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting 2, karena atom ini kan ini bukan obat teman-teman, jadi jangan khawatir telat makan atau aduh selewat nih udah keburu makan aja kapanpun, karena ditulis juga kapanpun dimanapun sebenarnya teman-teman. Cuman ya kalau mau teratur makanlah sebelum makan 2 kali 1 hari. Ya tadi saya juga sempat lihat-lihat info ya, jadi sebenarnya untuk atlet, orang yang pengen punya tubuh ideal dan melakukan banyak olahraga, ini apple venom ini juga sangat bagus untuk dikonsumsi ya. Jadi membantu supaya nggak banyak membakar timbunan-timbunan lemak supaya badannya lebih ideal. Karena sebenarnya bagaimanapun program diet itu paling bagus diimbangi dengan olahraga ya. Betul. Karena itu lebih maksimal. Nah tadi Bu Erna nanya ya cara menghitung BMI ya. Jadi itu ngitungnya jadi berat badan kita dibagi tinggi badan, tapi tingginya dalam meter ya. Misalnya tingginya 168, jadi 1,68 dikali 1,68 kan dikuadratin dulu tuh tinggi badannya. Baru berat badannya yang di atas dibagi tinggi badan dikuadratkan. Jadi tinggi badannya dalam meter. Begitu. Ya coba nanti dihitung berapa idealnya. Oh, ada kalkulator BMI. Wah, boleh juga tuh. Nah, yang ini yang keren lagi nih ya, ngerti linknya kemana. Ya, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanya dari Hans ya, kalau digabung dengan minum QRT apa boleh? Menurut saya sih boleh, karena saya sih gabung ya. Jadi lebih double ya. Cuman kan kalau QRT sendiri nggak sampai sesignifikan itu sih teman-teman. Memang lingkar perut kita turun ya kalau pakai QRT gitu. Cuman memang banyak yang kok nggak terlalu ngefek ya apa ya. Balik lagi sih teman-teman. Kalau makannya nggak diatur, nggak dijaga ya susah ya teman-teman ya, mau turun berat, mau lingkar perutnya mau kecil banget ya. Semua orang juga bisa punya badan ideal seperti artis-artis, itu juga perjuangan dietnya teman-teman. Nggak semata-mata makan semua juga dimakan gitu ya, tapi pengen badan langsing gitu ya, nggak mungkin teman-teman, jadinya langsung bukan langsing gitu. Oh si Vivi tuh setelah makan ini cukup ngerasa nggak lapar ya. Kalau pas
Sebenarnya lapar nggak lapar sih nggak terlalu ngefek gimana, Vi, kalau gua. Nggak tahu Ibu Ria. Biasa aja sih kalau saya. Ya makan tapi ya nggak, memang makannya juga udah mulai dibatas dan nggak terlalu banyak, apalagi karbo ya. Mulai dikurangin banyak lah. Ya, ini sih nggak ngefek ke menghilangkan rasa lapar gitu, enggak sih. Biasa aja ya. Tapi kalau teman-teman mau dibantu supaya nggak gampang lapar, salah satunya juga kita bisa pakai yang shake-nya Atomy itu dicampur dengan psyllium husk ya. Saya kalau minum psyllium husk itu tahan, nggak lapar jadinya. Kadang pagi minum psyllium husk, probiotik, VC, sama minum spirulina. Nanti mulai makan baru jam 11, jam 12 itu nggak lapar. Kebantu juga minum psyllium husk ya, karena psyllium husk ini kan seratnya tinggi ya. Tapi protein harus cukup, karena kalau kita diet, kita nggak ada asupan protein, ototnya kendor. Karena bagaimanapun kita butuh protein, tetapi kita mengurangi asupan lemak-lemaknya ya. Gula, lemak kita kurangin gitu. Ya. Mungkin di sini ada Dokter Asep bisa sedikit sharing nih manfaat lain selain untuk urusan berat badan dari kandungan seperti polifenolnya apel. Gini manfaat lainnya apa ya, Dok, untuk kesehatan? Iya, Bu. Udah lengkap banget sama Bu Ika tadi, Bu. Disebutkan juga buat kulit juga bagus ya untuk mengurangi produksi melanin, tadi juga udah disebutkan gitu ya. Terus untuk tadi buat atlet juga sama ya, bisa jadi untuk endurance, untuk kekuatannya ya. Tapi dosisnya memang harus lebih tinggi kalau buat endurance. Jadi kalau di literaturnya itu kan bisa disebutkan sampai 1.200 mg. Jadi perlu 4 stick setiap harinya gitu ya. Tapi kalau untuk skincare gitu ya, jadi untuk melanin gitu ya. Terus untuk diet itu 2 saset atau 600 mg udah cukup. Terus ini antioksidannya kan tinggi, kita bisa lihat dari oraknya ya. Jadi kan ada bilangan oraknya. Nah, oraknya si apple penon ini 2 kali lipat dari teh hijau terbaik gitu. Terus dibanding dengan kakao, coklat itu juga oraknya si apple penon ini menang juga. Jadi malah hampir 4 kalinya dibanding dengan coklat. Coklat yang belum pakai gula ya, jadi yang belum pakai manis-manis gitu. Nah itu 4 kalinya dari coklat kadar antioksidannya ya. Jadi si apple penon ini tinggi si antioksidannya. Terus ini teh si molekulnya juga lebih kecil dibanding dengan teh. Ini molekulnya juga lebih kecil sehingga penyerapan dari apple penon ini akan lebih bagus. Kalau kita makan buah-buah segar seperti buah apel gitu ya, buah jeruk, itu kan dari buah-buahan tersebut juga ada polifenolnya ya. Tapi kalau dari polifenol seperti itu yang terserap cuma 5-10%. Penyerapannya sangat susah untuk terserap polifenol. Jadi misalnya kadar vitamin C jeruk aja ya, itu kan 50 mg per buah. Nah, kalau kita makan buah jeruk, yang terserap mungkin istilahnya tuh cuma 10%-nya. Jadi kalau dicek darahnya ya 10%-nya dari 50 mg ya cuma 5 gram berarti ya yang terserap. Jadi ada istilahnya tuh bioavailabilitasnya. Jadi kalau kita makan sesuatu, baik itu obat, suplemen, nah kalau udah kita makan, nah kita cek di darah itu ketersediaan dalam darahnya itu berapa. Nah kalau si apple penon ini karena molekulnya kecil, jadi ketersediaan dalam darahnya juga lebih besar ya. Jadi bioavailability-nya besar, sehingga ya nggak heran sih seperti Ci Ika bilang ini efektivitasnya lebih nendang ya dari puerti sekalipun gitu. Ya memang puerti juga bagus ya. Jadi teman-teman juga udah banyak yang testimoni dengan puerti berat badannya udah turun ya. Tapi ini puerti ya saya kira secara teori tadi bilangan oraknya juga lebih tinggi, kemudian bioavailabilitas atau daya serap oleh tubuh kitanya juga lebih bagus. Saya kira
akan lebih efektif dibanding produk lain ya, itu baik dari teh hijau maupun dari kakao gitu ya. Coklat juga banyak digunakan untuk diet ya, coklat yang belum pakai gula. Terus teman-teman itu kan tantangannya kalau mau olahraga pasti mau diet itu kan tantangannya olahraga gitu ya. Nah, olahraga itu kan ngebantu untuk ngebuang kalori. Jadi kalau teman-teman jalan kaki juga ya, itu kan kalau jalan 2 kilo itu bisa membuang sampai berapa ya? 100 kalori ya kalau jalan 2 kilo. Nah, kalau teman-teman juga harus hitung jumlah kalori hariannya berapa ya. Kalau misalnya jumlah kalorinya 2000 sehari, ya kalau bisa ada defisit kalori juga gitu. Karena dari lemak itu kalorinya tuh gede. Untuk nurunin berat badan setengah kilo aja itu perlu ngebuang 3.500 kalori lebih. Jadi kalau mau turun 1 kilo harus ngebuang 7.000-an lebih, 7.000 kalori lebih. Ya, jadi kalau jalan kaki 2 kilo cuma ngebuang 100 kalori. Jadi kalau 7.000 ya hitung berarti kan udah harus 70 hari ya. Jalan itu baru turun berat badannya sekilo gitu. Nah, dengan konsumsi apple penon ditambah ngurangin kalori hariannya. Jadi misalnya kita defisit kalori 500 kalori sehari, 500 kalori sehari berarti kan 10 harian tuh kita udah bisa nurunin sekilo lemak ya. Jadi bukannya air yang dibuang. Nah, apple penon ini kata Bu Ika juga nggak keringetan atau apa, karena memang ini kerjanya di metabolisme lemak ya, jadi di pembakaran lemak. Nanti istilahnya tuh dibawa ke kelenjar limfe, kemudian ke liver, kemudian didetoksifikasi ke BAB gitu ya. Jadi lebih ke pembuangan visceral, lemak visceral. Jadi teman-teman berat badan BMI juga itu bisa jadi ukuran, tapi lebih bagus sih lingkar perut ya. Jadi kalau lingkar perut kan jelas itu memang lemaknya memang di perut, visceral fat-nya di perut. Kayak seperti saya mungkin sama Pak Boas atau Pak Hans gitu ya, mungkin tingginya sama tapi belum tentu lingkar perutnya sama gitu ya, atau berat badannya juga sama tapi belum tentu lingkar perutnya juga sama gitu. Jadi lebih bagus sih kalau memang target kita visceral fat itu kita lemaknya harus diukur di area perut ya. Perempuan 85, kalau laki-laki nggak boleh lebih dari 90 cm. Tapi itu juga patokan kasar ya. Kalau bisa ya memang kita juga harus cek kolesterol kita, karena yang berbahaya kan memang ke arah kolesterol, termasuk dari visceral fat itu kan sumber peradangan ya, yang jadi yang jadi penyakit diabetes, hipertensi itu kan awalnya dari lemak perut. Jadi ini bukannya hanya untuk kita bisa slim, tapi mencegah penyakit-penyakit yang menunggu berikutnya kalau misalnya visceral fat-nya tetap gede gitu ya. Ya kalau misalnya dibiarkan terus itu 5 tahun, 10 tahun kemudian pastilah jadi diabetes, jadi darah tinggi dan lain sebagainya ya. Metabolismenya jadi kacau gitu. Jadi nggak bisa kita tuh biarin gemuk asal sehat, itu ya nggak bisa gitu. Memang kondisi badannya memang harus segera diturunkan karena lemak visceral itu sumber peradangan. Mungkin awal-awal cuma pegel-pegel aja, sering nyeri kepala, nyeri sendi dan lain sebagainya. Sebetulnya itu juga dari lemak visceral juga gitu. Sebaiknya sih memang tujuan kita konsumsi apple penon ini nggak bisa istilahnya tuh patokannya hanya turun berat badan, tapi memang lemak perutnya itu harus dijadiin patokan, terus kolesterolnya juga harus diturunkan gitu. Dan memang kalau misalnya diet juga nggak bisa ngandelin satu item ya. Jadi apple penon ini kan ngebantu di antioksidan dan metabolisme lemaknya. Tapi teman-teman jangan lupa minum air putih juga harus cukup ya. Karena 2 liter minum air putih itu ngurangin 100 kalori juga. Jadi kan lumayan ya ngilangin kalori, itu ngebuang kalori sampai 100 kalori. Kemudian
tadi sama Bu Ria juga udah disebutkan, kita tetap harus konsumsi protein yang cukup gitu ya. Protein yang cukup setengah gram per kilogram berat badan. Jadi kalau kita misalnya berat badannya 60, mungkin perlu 30 gram protein ya, bisa didapat dari 4 sampai 6 butir telur gitu ya proteinnya, atau teman-teman kalau diganti dengan nabati dari tempe tahu itu juga boleh, dengan daging yang dari dada ayam itu juga bisa. Mungkin begitu Bu Ria, Bu Ika, sedikit menambahkan. Ya. Makasih. Thank you banget Pak Asep. Thank you, Dok. Ya, ini saya langsung ngambil meteran loh, Dok. Nah, ini teman-teman juga perlu nih siap meteran, ukur lingkar perutnya. Ini menarik ya yang Dokter Asep tadi katakan. Jadi bukan berarti kalau kita merasa aku kan udah kurus gitu, aku nggak butuh Apelvenon. Ternyata Apelvenon ini salah satu fungsi yang sangat bagus ya, bukan hanya penampilan, tetapi untuk kesehatan adalah membantu menghancurkan visceral fat. Nah, visceral fat itu banyak menumpuk di perut ya, di organ-organ, dan itu lemak yang banyak membungkus jerohan kita. Kalau beli ayam pedaging gitu kita tahu ya, buka ayam pedaging itu pasti hati ayamnya banyak lemaknya. Beda dengan kalau kita beli ayam kampung. Nah, ini bayangan itu tubuh kita gitu. Jadi tadi dokter bilang untuk wanita itu lingkar visceral fat ini bisa paling enggak dilihat dari lingkar perut ya, Dok ya. Iya Bu, jadi 85. Enggak, buat laki-laki sama Bu, buat pria wanita. Kalau perempuan 85, laki-laki nggak boleh lebih dari 90. Itu cara ngukurnya di pusar Bu, pas saat buang napas. Jadi pas kempes-kempesnya ya. Oh, jangan Bu, jadi pas buang napas. Pas buang napas berarti pas gendut-gendutnya Pas dong. gendut-gendutnya Bu. Jangan pas tahan napas juga, kalau pas napas pasti kecil. Jangan ditahan Bu Ria, kayak mau foto aja. Jangan pakai korset juga Bu Ria. Nah itu dia. Nih Pak Buas aja langsung ngukur nih di sampingku nih. Ya, Pak Buas silakan dipublish. Ukur ya. Jadi pas buang nafas diukur. Ukur. Oke, jadi teman-teman semuanya habis ini harus ngukur lingkar pusar. Bukan lingkar pusar ya, lingkar perut di bagian pusar pas buang nafas. 93. No, Pak Bos aja masih 93, berarti makanya masih... kalau 93 karena ada ini. Oh ya, karena masih pakai baju. Pak Bos tolong pinjam, saya mau ukur. Iya, jadi kita perlu perhatikan tentang lingkar perut. Karena benar ya Dok 91. Ya. Oh ya, Pak Bos 91. Jadi punya PR 90. 1 cm lagi ya. Nurunin 1 cm lagi. Karena lingkar perut yang berlebih itu punya relevansi dengan masalah sindrom metabolik ya Dok ya. Ya, betul Bu. Jadi kekacauan metabolisme ya. Betul. Dan itu bisa berdampak ke diabetes, ke apa lagi Dok? Ya, darah tinggi, cancer itu semua dari visceral fat. Nah, ini sekarang mendengar putusan nih Pak Heri bilang 100 ya. Sekarang kita ngukur nih ya, lingkar perutnya berapa. Ternyata kita merasa sehat-sehat, ternyata banyak yang perlu diperbaiki ya. Tapi bersyukur Atomi ini selalu ada solusinya. Ya, tapi tetap yang paling harus dikendalikan mulut ya Pak. Ya Dok ya, jangan mentang-mentang makan Apelvenon, yang lainnya semua kita comot juga tuh ya. Ya. Ibu Lin, video saya nggak bisa buka. Pak Timo lagi ngukur lingkar perut? Enggak, saya mau buka video nggak bisa. Nggak baru bisa. Oh, oke. Kirain Pak Timo juga ngukur. Ya, terima kasih nih siang ini kita semakin mendapat tambahan knowledge ya, bahwa kita perlu perhatikan dengan kondisi kesehatan kita, bukan hanya berat badan, tetapi juga lingkar perut. Nah Dok, kalau urusan lingkar perut ini Dok, tadi kan dokter bilang sehari kita perlu kurangi asupan kalori 500 kalori ya Dok ya? Tergantung mau seberapa cepat berat badannya turun sih Bu. Jadi teman-teman juga 500 kalori itu lumayan, sekali makan pagi atau sekali makan siang itu sekitar 500 kalorian gitu.
Tapi kan teman-teman juga nggak boleh kendor juga kan, jadi proteinnya memang harus cukup. Jadi memang lebih ke tinggi protein mungkin dietnya. Betul. Dan di Atomi kita juga ada selain spirulina, ada juga slim body shake ya, itu juga bisa Ya. membantu juga. Udah tinggi proteinnya 22 gram ya kalau nggak salah. Yang apa, Dok? Yang slim body shake. Oh, per pack-nya 22 gram ya? Betul. Oh, oke. Sebenarnya kalau misalnya biasanya teman-teman tuh sering dengar di luaran yang program 3 bulan itu, teman-teman boleh diganti dengan Atomi punya program ya. Teman-teman boleh gabung-gabungin tuh pemakaiannya Apopenon, Slim Body Shake ya. Terus itu harga jauh di bawah yang beredar di luaran itu, teman-teman, yang bagus itu. Tapi saya sih yakin hasil kita nggak akan kalah bagus kok, teman-teman. Nah, untuk yang butuh boleh coba banding juga dengan Atomi punya produk. Iya, Bu Ika. Jadi yang slim body shake kita itu kolesterolnya nggak ada gitu. Yang produk luar tuh masih ada kolesterolnya kalau nggak salah. Nanti kalau mau dibandingin ininya, komposisinya. Ya, betul teman-teman. Atomi keren banget lah. Yang mau kurus, mau cantik, mau segala macam bisa. Kak, mau nanya, Kak. Tadi kan disaraninnya kan sebelum makan ya. Nah, itu ada fungsi khususkah atau harus maksudnya yang penting perut kosong gitu, atau misalnya tadi mungkin yang Pak Bernard nanya juga ya, saya juga penasaran, atau emang ada fungsinya sebelum makan itu supaya dia membantu ngancurin lemak pada saat kita makan, atau gimana, atau yang penting perut kosong, atau gimana, Kak? Nggak ada keterangannya sih, Lin. Kalau sebelum makan itu saya baca dari Atomi punya saran konsumsi gitu. Jadi kalau misalnya ngefeknya, ya mungkin sih biasanya kalau untuk diet itu kan kebanyakan dimakannya sebelum makan. Ya mungkin dia juga seperti ada sih produk lain di luar yang dikonsumsinya juga sebelum makan. Jadi dia untuk membantu ini kali ya, apa namanya? Untuk memecah nutrisi atau apa gitu, Pak Asep? Bagaimana ya, Pak Asep? Iya, lebih ke tingkat penyerapannya gitu ya. Jadi kalau kita makan pas perut kosong, otomatis kan nggak ada yang menghalangi penyerapan dari si apple pennonnya. Jadi pas perut kosong itu udah lebih terserap duluan si apple pennonnya. Lain kalau kita udah makan nasi, udah makan apa, jadi kan terhalang ya penyerapannya. Beda dengan Psyllium Husk. Kalau Psyllium Husk itu kan kerjanya untuk menyerap lemak ya. Jadi itu dimakan terutama setelah kita makan yang berlemak gitu. Jadi itu bagus banget. Kalau yang Psyllium Husk itu sesudah makan, terutama saat yang pas kita makan lemak, terus kita makan Psyllium Husk, itu ngebantu ngeikat. Tapi kalau apple pennon ini kita butuh untuk diserap, jadi kerjanya tuh di dalam tubuh setelah diserap dari usus. Ya, mungkin begitu Bu Ika, Bu Ling. Ya, terus bagusnya setengah jam atau 1 jam sebelum makan. Soalnya kalau sebelum makan banget kan makan percuma kan, bisa nyampur lagi. Nah, bagusnya tuh minimal setengah jam atau 1 jam gitu. Kalau setengah jam, 1 jam sih nggak masalah sih Bu, karena ini si apple pennon juga lebih cepat turun ya ke usus gitu ya. Kayaknya setengah jam, 1 jam juga udah turun, apalagi di combine sama minum. Tapi kalau kita habis makan itu memang tunggu 2 jam ya, karena si lambung itu kosong setelah 2 jam kita makan. Misal kita makan siang snack jam 10-an, berarti jam 12 ke atas kita baru bisa makan apple pennon, atau sore pun ya kita sebelum makan malam ya, misalnya sorenya udah nggak makan, berarti sekitar di atas maghrib udah bisa konsumsi si apple pennonnya. Ya, oke, thank you. Makasih, Pak Asep. Luar biasa kita ada Dr. Asep. Makanya bentuknya juga nggak kapsul sih kayaknya, Ling. Jadi lebih cepat juga terserap sama tubuh kita. Kak, Yuk. Mau nanya ya. Kan gue udah minum juga si apple pennon ya. Cuman kebiasaan gue itu kalau pagi itu selalu minum air lemon sama jus. Nah itu mending mana dulu kalau gitu ya? Emang lu langsung sarapan, Vi? Atau ada jeda waktu dulu? Biasa minum air lemon, selang 30 menit gue minum jus.
jus Ya udah sayuran. pindahin aja apelpenonnya siang sebelum makan siang dan sebelum makan malam, Pi, kalau mau. Iya, jadi sesudah itu nggak apa-apa kan? Kan Nggak dibilangnya apa-apa. harus perut kosong. Oh, nggak apa-apa, Iya. kata dokter Asep kan perlu 2 jam. Jadi misalnya kita makan nih jam 1 pas sudah makan. Ya mungkin jam 3, jam 4 kalau mau makan juga nggak apa-apa kayak Ibu Ria tadi ya. Itu boleh-boleh aja gitu. Nanti kita makan lagi jam 6 misalnya, makan malam gitu. Nggak masalah sih. Gitu. Kalau kayak habis minum itu selang 2 jam berarti. Iya, maksudnya habis minum apa? Habis minum lemon? Iya, habis minum Air lemon. smoothies gitu. Smoothies. Kalau buah sih harusnya nggak apa-apa ya Pak Dokter Asep ya. Nggak masalah sih. Ya Bu, setuju. Kalau makan kayak gitu sih mau misalnya sejam kemudian mau ditambah apelpenon juga harusnya nggak ada masalah. Maksud Pak Dokter Asep mungkin makanan berat itu yang akan diolahnya membutuhkan Ya. waktu 2 jam. Jadi makanan berat yang jangan dulu gitu ya. Kalau habis makan sayang gitu makan apelpenon. Tapi gue makan sih emang iya. Jadi gue biasa pagi-pagi bangun minum air lemon, selang 30 menit minum smoothies gitu ya. Jam 10, jam 9 tuh gue makan si apelpenon teh jadi nggak pengen makan dulu gitu. Jadi tahan sampai ke makan siang. Ya, Gitu. bagus sih nggak apa-apa. Kalau mungkin jadi malah menahan nafsu makan lebih bagus sih. Jadinya kita juga nggak Cukup ngenyangin sih, cukup ngenyangin untuk sementara berapa jam sampai kita makan lagi cukup banget sih. Ya, memang sih nggak ada fungsi untuk menahan nafsu makan, tapi kalau saya pribadi mengkonsumsi apelpenon ini biasanya makan terus pengen ngemil-ngemil tuh, biasanya ngambil apa gitu ya. Ini sih enggak sih, ya nggak tahu ada efek dari si apelpenon atau memang ya sayang aja udah makan apelpenon jadi otaknya ya udahlah jangan makan lagi gitu ya, nggak tahu juga efeknya gitu. Ya Kak, mau share juga, ini kan gue juga udah konsumsi mulai beberapa hari ini ya. Jadi kepikiran juga sih tadi Vice ngomong kayak gitu. Biasa tuh kalau misalnya pagi jam 9, 10 nggak sarapan gitu ya. Jam setengah 11 tuh udah roncongan, udah lapar banget gitu ya. Jadi makan siangnya jadi starving gitu ya. Jadi rakus gitu. Nah, udah berapa hari ini justru saya kan konsumsi ini nih pagi-pagi sih ya, pagi-pagi nggak baru sadar sih, nggak ngerasain yang itu sih. Saya nggak tahu dia ada dampak emang ngenyangin atau apa ya. Jadi mulai laparnya tadi jam 12-an lebih gitu baru mulai lapar jam-jam makan gitu. Biasanya tuh jam setengah 11, jam 11 tuh udah lapar pengen ngemil. Ya mungkin bisa dicoba Kayaknya lagi ya, ngebantu Pak, ya, juga kalau- sih. ya. Mungkin ngebantu juga ya Pak Dokter Asep, ada efek kayak dari apelpenon untuk menahan lapar. Saya baru minum juga Bu. baru tadi minumnya jadi belum ngerasain apa-apa. Tapi memang iya makannya juga jadi nggak terlalu banyak sih. Saya biasanya ngambil nasi itu ya lebih banyak daripada saat saya konsumsi apelpenon, tapi saya nggak ada lapar sih sebenarnya. Apa mungkin ada pengaruh juga karena ini ya bisa makanya ngebantu diet juga gitu jadinya. Ya kalau kata gue sih emang buat untuk menekan rasa lapar juga sih. Ya, ya. Jadi memang kalau untuk snacking ya, snacking sehat ya ini cocok pisan gitu. Daripada snacking yang lain yang mending ganti sama ini gitu. Apelpenon ya. Ayo dibeli teman-teman, dibeli ayo. Benar. Sebelumnya harus ngukur dulu. Ya. Nah, kalau saya member saya yang membeli apelpenon ya udah ada yang beberapa orang yang pakai paket juga. Saya sih udah wanti-wanti sih untuk diukur awal waktu sebelum konsumsi. Nanti ya kalau nggak bisa setiap hari ya berapa hari sekali ukur lagi seperti Pak Dokter tadi bilang, Pak Dokter Asep. Itu benar banget, karena kita tujuannya adalah visceral fat perut ya. Jadi bukan berat badan yang kita lihat, karena berat badan bisa aja sama gitu kan, tapi bentuk tubuh kita, terutama bagian perut kan yang nggak jelas bentuknya gitu ya. Jadi di situ yang kita mau lihat apa efektivitas dari si apelpenon ini teman-teman. Gitu. Iya, jadi Wah ini sebentar lagi slim semua nih Bu Ria, perutnya Bu Ria. Ini apelpenon ini berarti kabar gembira ya, nggak cuma untuk ibu-ibu ya, tapi juga untuk bapak-bapak yang hamil 7 bulan nggak pernah lahiran ya. Banyak nih bapak-bapak Saya yang betul. Pak Timo juga nih nggak lahir-lahir udah 7 bulan hamil. Iya. Pak Bernard juga tuh, Pak Bernard udah nanti saya dikejar-kejar nih Bu Ria, bentar lagi Pak Bernard. Kapan apel gitu nih sebentar lagi saya. Iya, ini jadi kita yang ibu-ibu ngesum, ini kabar gembira buat bapak-bapaknya, boleh juga nih dibelikan apelpenon ya. Kapan ya restoknya ya? Belum ada Nanti saya kasih tahu.
Belum ada info kalau di masih belum ada info. Belum ada info. Ini cepat banget, kalau ada langsung cepat habis ya. Kemarin cuma berapa menit itu udah habis. 3 menit. Iya, aduh, ini perjuangan. Kemarin baru juga muter mau bayar udah sold out. Aduh, gondok banget. Iya, saya beli juga baru sekali doang waktu itu. Kalau saya beli karena kepengen tahu rasanya, tapi belum minum yang full. Aku beberapa teman-teman ada yang cobain, pengen tahu rasanya seperti apa gitu. Nanti kalau udah launching lagi baru beneran yang ikut program ya, pengen tahu. Kalau untuk menghindari sold out sih teman-teman lebih baik belinya jangan nyicil satu-satu ya. Karena sayang nanti udah dalam program, terus kehabisan gitu. Sayang banget gitu. Enggak. Sekaligus langsung 5 bisa. Ya, sekali beli bisa 5 di PO Korea. Ya, 6 nggak bisa, 5 bisa. Caranya begini, kalau nanti PO Korea, komputernya siap semua ini. Tinggal yang angka 4601 kan, 4601 siap. Nanti kalau udah data-data di bawahnya siap dulu. Nanti tinggal yang udah buka, pencet langsung 5, kemudian langsung bayar. Itu yang harus sih. Kalau nggak begitu terlambat. Tetap Pak Timo, kalau di sini motornya lama sekali Pak Timo, bukan masalah berapa laptopnya Pak Timo, kita udah buka berapa biji juga. Kalau saya komputer 10 bisa 50 saya bisa, cuma komputernya saya bisa pakainya pakai kaki Pak Timo kalau 10 komputer. Kaki 1, kaki 2. Ya, nanti kalau ada komputer 4 saya langsung cuman kemarin juga saya mau bantu ikat, cuma dua yang order itu selesai, udah nggak bisa beli lagi. Ya, untung ada Pak Timo. Ya, nanti Pak Timo dengan di Korea ini bisa keep info kita ya. Kalau restock produk, kita dikasih tahu dulu. Saya boleh satu video kan untuk produk untuk double O2. Saya mau video, boleh sebentar nonton? Silahkan. Iya. Tadi ya. Itu saya kemarin lihat itu luar biasa. Bisa lihat? Bisa lihat? Bisa, Pak. kelihatan? 안녕하세요. 애터미 전문 큐레이터 이승훈입니다. 지금 뭐야? 이거 행주가 왜 이래? 아니, 쓰고 나면 좀 깨끗이 빨아놓으라니까 이거. 삶아야 돼. 잠깐만. 먹을 때 그렇게 조심하라니까. 이걸 이렇게 묻혀놓으면 어떡하나 이거. 이거 세탁해도 될라나 모르겠네. 이거 어떡해. 자, 이럴 때는 애터미 O2 버블 파워가 강력하게 해결해 드리겠습니다. 자, O2 버블 파워 얼마나 강력한지 한번 보여드릴게요. 지금 사용하려고 미리 뜯어놨거든요. 자, 한쪽에다가 O2 버블 파워를, 자, 보세요. 한 스푼이 맥시멈입니다. 한 스푼이 맥시멈. 요 버블 파워를 이렇게 넣을 거예요. 한 스푼 넣어주고, 자, 마찬가지로 한쪽에다가도 이 O2 버블 파워 보이시죠? 버블 파워를 넣을 겁니다. 자, 그리고 한번 휘저어 줄게요. 잘 녹으라고 용에다가 쑥쑥쑥 휘저어 주고요. 우와, 거품 올라오는 거 봐. 잠시 후에 설명을 드릴 거지만요, 이 애터미 O2 버블 파워의 강력한 산소 방울의 힘을 잠시 후에 보실 수 있을 겁니다. 자, 그리고 애터미 O2 버블 파워 사용하실 때요, 조금 더 잘 사용하시려면요, 세탁세제랑 같이 사용하시는 게 더 중요하거든요. 자, 지금 보시는 가루 세탁세제를 한 스푼 떠서 한쪽에다 넣을게요. 한쪽에다가 넣고. 자, 그리고 두 번째는 한장 세제, 한장 세제. 한장 세제를 가서 반만 쫙 찢어서 한쪽에다가 넣겠습니다. 얘는 자연 용해되니까 알아서 용해되니까 가만히 냅두고요. 많은 분들이 고민 되게 많이 하세요. 이렇게 진한 거 잘 안 빠지는데 진짜 가능한가? 가능한가? 잠시 후에 마법을 보여드릴게요. 먼저 저희 요 지저분해진 행주부터 넣고 한번 시작을 해볼게요. 싹 담궈만 놓겠습니다. 담궈 놓고. 와, 진짜 심하다. 보이세요? 보이세요? 진짜 심하잖아.
평상시 내가 아끼는 옷에 이렇게 오염이 묻었으면은 아 이거 어떡하나 버려야 되나 고민하실 텐데 오투 버블 파워가 그 고민까지도 해결해 드릴 거예요. 야. 자, 한쪽에다가 싹싹 넣어 주시는데 근데 많은 분들은 이런 이야기 하실 거예요. 아니 애터미 오투 버블 파워 이야기 하는데 도대체 좋은 이유가 뭐예요? 라고 이야기하실 apa 텐데요. yang bagusnya? 첫 번째로 기억해 주셔야 될 거는 Harus 강력한 ingat. 표백이 가능하다는 겁니다. Yang 자, kita yang 지금 제 앞에 볼이 있는데요. membuktikan. 자, 오투 버블 파워를 한 스푼을 가득 따르고 휘저어 볼게요. 자, 지금 보시면은 한 스푼 넣어서 잠깐만 휘저었을 뿐인데도 지금 거품 방울 올라오는 거 보이세요? 거품 방울? Yang itu 이 yang 수많은 산소 bubble-nya 방울들이 tepat. 오염되어 있는 오염원에 달라붙어서 어떻게 해주느냐, 잘 세정이 될 수 있는, 분해시켜 줄 수 있는 놈으로 변환을 시켜줍니다. 그렇기 때문에 세탁 세제로 분해되지 않고 세정되지 않았던 부분들을 말끔하게 세정시켜 줄 수 있는데요. 뭐야, 거기서 끝이에요? 라고 하신다면 섭섭하죠. 5가지의 효소가 들어가 있습니다. 지금 보시면은요, 프로타제, 리파제, 만나나제, 아밀라제, 셀룰라제 총 5가지 효소가 있는데 이 부분을 체크해 주세요. 10도부터 30도. 그러니까 오염원이 빠르게 용해되는 거랑 느리게 용해되는 거랑 전부 다 해결이 가능하다는 건데요. 사용하실 때 물의 온도를 이 10도와 30도 사이의 미온수로 사용해 주시면은 제일 효과를 잘 보실 수가 있습니다. 거기에다가요, 앞서서 살균에 대해 말씀을 드렸잖아요. 네, 살균 따로 하지 않으셔도 돼요. 살균도 가능합니다. 많은 분들이 살균이랑 표백까지 같이 하시려고 펄펄펄 끓는 물에다가 삶으시는데요. 이제는 가볍게 담가만 놓으셔도 돼요. 대장균, 황색포도상귀균, 녹농균, 폐렴감균을 99.9% 살균한다는 인증서까지 확인해 보실 수가 있고요. 거기에다가 하나 더. 아니, 아무리 세탁세제가 좋아도 그렇지 피부에 닿아도 안심해도 되나요? 라고 하시는 분들이 Jadi 있어요. untuk yang keamanan yang 일단 형광징백제 자체가 안 들어가 있습니다. yang tadi ada yang 천연 유래 tentang, 계면 itu 활성제가 tidak 들어가 masuk 있고요. yang 그리고 kimia. 천연 식품 첨가용인 베이킹 소다가 적용이 Baking 됐으며 soda ada. 유기농 제품에만 부여가 되는 에코서트 인증이 됐는데 itu adalah 식품 organik. 첨가용인 구연산 소다가 적용이 됐습니다. 그러다 보니까요, 자연스럽게 깐깐하다고 소문난 이 독일 더마 테스트에서 엑설런트 인증을 받은 거죠. 이 테스트가 뭐예요? 라고 하신다면은 피부에 닿아도 안심하고 사용하셔도 됩니다 라는 테스트입니다. 자, 지금 제가 앞서서 방금 담가놓은 거를 조물조물 하고 있잖아요. 잠깐 이 정도만 담갔는데도 이렇게 없어지면 저 진짜 뭐야, 돼? 가능한 거야? 라는 생각이 드는데 많은 분들이 이러실 거예요. 아니, 세탁하려면 보통 1시간에서 2시간 정도는 해야 되지 않아요? 그래야 좀 빠지는 거 아니에요? 라고 하실 텐데 애터미 오투 버블 파워와 함께 하신다면은 색다른 모습을 확인해 보실 수가 있을 겁니다. 자, 지금 제가 조물조물 하고 있는데 물 색깔이 바뀌었어요. 한번 보여드릴게요. 물 색깔이. 자, 지금 이 밑에 뿌얘진 거 보이세요? 뿌얘진 거? 뿌얘지고 지금 오염물이 빠졌다는 거예요. 자, 그리고 하얀색 티도. 아직까지 묻어 있어요. 짧은 순간에 얼마큼 강력한 표백을 보여주고 세정을 보여주는지. 자, 모든 준비는 끝났습니다. 이제 마법을 볼 차례. 이걸 한번 쭉 짜주고요. 자, 중요한 거는 지금 담가 놓은 지 5분도 채 되지 않았다는 겁니다. 처음에 지저분했던 그 모습을 생각하시면 정말 획기적인 모습을 보실 수가 있을 거예요. 자, 갑니다. 야, 진짜 대단하다. 어떻게 가능하지? 자, 행주를 먼저 맑은 물에다가 쫙 짰습니다. 어우, 쫙 짰어요. 자, 그리고 많은 분들이 많이 하는 거. 자, 공개합니다. 비포 애프터를 확실하게 보세요. 보겠습니다. 우와. 처음 샀던 그 모습 같아요. 처음 샀던 지금 주물거려봤자 얼마나 주물거렸다고. 그 많은 것들이, 와, 그 많은 것들이 지금 보시면은요, 너무 깨끗한데 지금 요 안에 지금 색깔 변한 거 보이세요? 이렇게 변한 거 보이세요? 강력한 표백을 맛보실 수 있는 애터미 오투 버블 파워. 다음 것도 한번 보여드려 볼게요. 너무 신났다. 자, 티도 한 번 더 살짝 조물조물 해줄게요. 자, 요걸 한번 쭉 짜줘요. 쭉 짜줘서 맑은 물에다가 담가줍니다. 담가서
저는요 이럴 때 어떤 데 기분이 좋냐면은 내가 진짜 아끼던 옷인데 야, 세탁 반대양- 한번 했을 뿐인데 다시 왜 처음 만났을 때 그 모습 이거 진짜 내 스타일인데? 했었을 때 마음 닦았었을 때 그 느낌 그럴 때 느껴지는 쾌감을 지금 보여드릴 거예요. seperti beli yang 자, baru. 미리 묻혀져 있던 오염원들이 얼만큼 깨끗하게 세정이 되는지 계속 말씀드리지만 담궈 놓은 지 채 5분도 되지 않았다는 Ini 사실. kita bicara lagi 맛있는 음식 먹을 때도 설레지만 어, 이제는 melewati 5 menit. 세탁하실 때에도 설렘을 준비하셔야 돼요. 설레임을 느끼실 수가 있어요. Baju yang tadi 저는 kotor. 자신 있게 외치고 싶습니다. 한번 털어주면서 털어주면서 빨래 야 Ya, 보이세요? seperti ini cerita. 보이세요? 보이세요? 와 잠깐만 진짜 다 없어졌네? 와 당황스럽다. 자 보세요. 이 안에 있던 오염원이 지금 이 안에 전부 다 깨끗하게 사라져 있는 거예요. 지금 보셨죠? 분명히 말씀드렸어요. 5분도 채 되지 Tidak menjadi 5 않은 menit. 주물주물 이 표백을 했는데 말도 꼬요. 이 상태 효과 여러분 어떻게 사용하실래요? 살균도 해야 되고 표백도 해야 되고 안심하게 쓰기 위해서 펄펄 끓는 물에 사용하실래요? Ya, 아니면은 air panas yang 간편하면서도 강력한 air 효과를 볼 panas. 수 있게 이 미온수에다가 O2 버블 파워 담궈 놓고 세탁 세제 함께 더해가지고 간편하게 사용하실래요? 저라면 아마 후자를 선택하지 않을까라고 생각이 됐는데요. 평상시에 내가 아끼던 옷, 이거 버려야 되나? 라고 고민하셨다면 luar biasa. Ya, oke Ibu, Ibu Ding, Ibu Lia ya, siapa ya? Ya, Ibu Ria. Ibu Ria nggak ada. Kita foto bersama dulu aja yuk sebelum ini. Bisa ada yang bantu foto? Ibu Listen, oke, thank you. Atau saya? Dibuka dulu videonya. Tadi luar biasa ya. Yuk, Ibu Listen. Ibu Listen aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Selesai. Thank you, Li. Bu Ria, Nah, itu Ibu Ria udah. silahkan. Moto Atomi. Oke, ya kita akan akhiri ya pertemuan kita hari ini. Kita buka mic semuanya. Kita akan moto Atomi biar kita tetap semangat. Ya, yuk. 2, 3. Menghargai semangat, menciptakan visi, ikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, bisa. Ya, oke, thank you Ika. Ya, thank you semua. Thank you Ika. Semuanya. Thank you semua. Yang mau Apple Venom boleh ke rumah Ibu Ling dikasih nih. Oh, Ibu Ling mau bagi-bagi apel Venom. Boleh kalau datang ke rumah Ibu Ling dikasih. Dapat satu dus Ling. Buat Pak Asep 4 box. 15 box, Bu Ling. Oh ya, siap Pak. Langsung diorder Pak, langsung. Bu Ika, kalau aku ya slimming itu muka dulu, jadi langsung turun perut belakangan. Oh gitu. Tiap Jadi orang, muka saya tiap orang beda-beda, jadi nggak bisa milih kita tuh yang slimnya mana duluan itu kita nggak bisa milih sih. Genetiknya masing-masing. Kalau saya ini muka dulu, baru yang lain. Iya, kebanyakan orang muka dulu, Pak Asep. Tapi kalau saya mukanya tuh ini bandel, nggak mau turun-turun ini. Iya benar, tiap orang beda-beda. Tapi justru yang tidak diinginkan itu yang kurus duluan. Aduh, selalu ya Kak. Aduh. Bener. Tapi sebenarnya kayaknya kalau si Apple Venom ini bagus sih, harusnya mah kebantu semua si tangan gitu ya. Kadang-kadang itu juga susah kan cewek-cewek tuh tangan paha kayak. Nah itu kayaknya kebantu. Ini dong dikombinasi Apple Venom sama kolagen.
yang biar lain kenceng ya. mengecil. Ya, Bu, betul, Bu. Ya makanya tadi Dokter Asep udah bilang, Bu Ria, nggak bisa sedikit-sedikit kita makan itu. Makanya kan banyak yang kadang-kadang member tuh nanya ya, aduh Ci, ini kok banyak sekali yang dikonsumsi, ya memang nggak saling bertumpuk, saling membutuhkan sebenarnya. Gitu ya. Tapi ya kembali lagi ke budget sih. Ya. Kalau makanya saya selalu ngomong, ayo kerjain Atomi. Jadi kita bisa beli gitu kan. Supaya kita melangsing tapi kantongnya nggak ikut langsing ya. Oh, kantongnya mengembang, Bu Ria. Mengembang gitu dong. Benar, makanya luar biasa sih. Makanya itu yang tadi ada pertanyaan sih, tapi dari siapa ya? Tadi saya lupa ini yang kata saya sama dengan produk tetangga itu yang harganya belasan juta itu. Yang ada live-nya. Ya, ya gitulah. Sama TR ya, Bu Ria gitu. Itu kan harganya lumayan. Nah, teman-teman bisa combine dengan kita punya Atomi. Itu hasilnya kata saya nggak kalah dan bahkan mungkin lebih bagus. Karena di sana itu dietnya benar-benar diet tersiksa kata saya. Pagi-pagi itu nggak boleh makan sama sekali, hanya boleh telur ya. Udah gitu makan nasi juga cuman boleh sekali siang dan itu pun sedikit. Terus harus ada sayur, harus ada daging, dada ayam dan semua. Aduh ribet banget gitu. Jadi menurut saya ya itu nggak usah pakai produk X itu juga kurus menurut saya. Karena sudah diatur, benar nggak Pak Dokter Asep ya? Iya, itu nggak usah pakai produk gitu. Nah makanya kalau Atomi nggak usah sampai begitu-begitu amat sih teman-teman gitu. Tapi pakai shake Atomi Pak Timo udah buktiin ya. Itu saya juga pakai shake Atomi itu benar-benar nolong banget gitu. Shake Atomi asupan gizinya juga bagus sekali ya Dokter Asep ya gitu. Dan itu mencukupi kebutuhan badan kita gitu ya. Memang saya turun badannya sih banyak, tapi paling berkerumun itu perut. Yang apel penon Pak Timo. Ya, makanya saya mau coba ini. Kalau badannya sih memang turun sekali, 12 kilo turun. Cuma ya tadi yang tanya ya. Iya, tapi perutnya susah sekali kecilin. Cuman memang dari dulu sekarang memang lebih kecil, tapi agak susah. Mulai sekarang agak susah. Makanya saya apple itu mau minum sih. Ya. Ya, Nita tadi yang nanya ya? Iya, saya yang nanya, Ci. Soalnya kenapa nanya? Karena Cici sepupu, Cici ipar, semuanya berjualan itu, gitu. Oh, iya. Maksudnya saya terus-terusan di ini, gitu. Ayo dicoba. Maksudnya kalau emang di Atomi ada ya, kadang ya jadi kepikiran pengen bisa buktiin juga, gitu. Tapi emang perlu... Maksudnya jadi perlu referensi kira-kira apa aja sih emang perlu dicoba ya. Kalau sebenarnya kalau di Atomi ini saya kemarin sudah hitungin juga member yang kebetulan dia juga tadinya dilema antara mau beli produk tersebut atau mau Atomi. Tapi saya bilang kalau cuma apel penon ya memang kalah ya. Karena kan ini hanya fokus ke visceral fat yang di perut. Yaitu memang harus diturunin, tapi saya bilang ya harus tetap minum shake karena di sana lengkap banget ya. Dia ada pengikat karbo juga gitu ya. Nah, kita di apel penon ini juga kalau tadi testimoni dari beberapa teman-teman jadi menahan makan, itu sebenarnya udah mirip dengan fungsinya mereka yang untuk mengikat itu, menahan itu karbo ya. Jadi sebenarnya kita juga punya. Nah, saya kemarin saranin itu pagi-pagi itu hemohim gitu. Pagi-pagi perut kosong hemohim, spirulina 2. Terus memang ini. Sorry. Mic-nya. Ya, spirulina 2 sama hemohim 1 pagi-pagi. Udah gitu terus sebelum makan itu apel penon. Ya, apel penon, lalu ini makannya diganti sama shake. 1 kali sehari aja, nggak usah 2 kali sehari. Ya, pagi-pagi boleh kalau mau konsumsi telur lebih bagus. Tadi Bu Ria bilang asupan protein juga bagus membantu ya. Gitu. Tapi kalau saya sih bilang sarapan aja biasa, tapi jangan terlalu banyak gitu. Porsi nasi dan sebagainya itu harus dikurangin aja. Nah, saya bilang begitu. Terus udah gitu pakai kalau Physium khas mau pakai boleh, kalau enggak juga kalau BAB-nya sudah lancar sih nggak apa-apa. Tapi saya saranin probiotik dan penensian juga gitu ke dia. Tapi saya hitung kemarin hanya untuk program 3 bulan itu hanya sekitar 11 juta nih. Itu penurunannya lumayan ya, 30% dari mereka jualnya gitu. Tapi kan kita udah ada hemohim,
penahan untuk daya tahan tubuhnya udah bagus banget gitu. Jadi saya bilang selangsingnya dapat, sehatnya dapat gitu. Dan nggak perlu susah-susah kayak gitu nih, makanya repot banget nih. Kalau susun saya. Sebelum itu apple itu minum pertama. Yang kedua hemoin. Apple yang tadi apa namanya? Apple penon. Ya, apple penon minum dulu. Yang kedua hemoin. Yang ketiga saya minum ABC juice. Yang itu nggak ada di Indonesia, Pak Timo. Ya, kalau saya rencananya ABC juice, kalau makan siang biasa, makan malam, silumas sama shake pagi. Kemudian makan siang itu biasa, malamnya apple apa namanya? Apple penon. Apple penon, apple, kemudian setelah itu silumas sama shake. Itu pasti dalam 1 tahun itu bisa 10 kilo lebih turun. Ya, shake-nya 1 kali sehari cukup sini kalau memang nggak terlalu berat badannya. Kalau ABC juice pagi minum, pagi nggak usah minum shake. Ya. Nah itu boleh diganti jus seperti Vivi tadi nih. Kalau mau pagi-pagi minum jus. Ibu mah ada semua ada aja. lebih hebat daripada saya ini. Wah, Ibu Ria ini luar biasa. Iya. Gitu. Cobain aja nih kalau mau banding, harus banding. Harus benar-benar. ABC juice bagus ini kesehatannya. Nanti tunggu launching di Indonesia, Pak Timo. Ya, saya pingin sekali beli, cuman sold out terus. Pak Timo, berat. Iya, nanti kirimnya. Ya, tua aja. Saya sih berdua itu, saya berdua untuk Indonesia silumas, kemudian shake sama ABC juice, kemudian yang apple itu, apple namanya. Apple ini. Kalau shake launching pasti ramai sih, Bu Ria. Ya, ini 4 itu udah launching Indonesia, akan grup kita itu semakin sukses. Ini karena shake itu ada kelihatan dari saya itu udah penghasilan udah kelihatan kan, tapi penting sekali silumas sama shake. Bukan penghasilan, ya. Pak Timo hasil. Kalau penghasilan ini nih uang. Ya uang juga penghasilan. Hasilnya luar biasa. Pak Timo atau Ibu Ria atau Ika ya, kalau tadi Psyllium Husk sama Slim Body Shake itu konsumsinya gimana? Di mana dulu gitu? Saya masih campur aja. Oh, dicampur juga boleh sih, Ling. Campur aja. Kalau saya minum sendiri itu agak susah, agak campur itu enggak terlalu susah. Ya, kalau sendiri-sendiri kan terlalu banyak juga yang dikonsumsi ya. Jadi kalau nanti body shake sama Psyllium Husk itu ya kadang saya bingung. Iya. Ada ini kan, saya tadi minum shake gitu. Airnya 200 ml. 200 ya. 200 masukin shake Psyllium Husk dulu kocok. Setelah itu masukin shake kocok udah. Kalau ini minum itu enggak lapar. Ya, Psyllium Husk-nya bantu. Iya. Ya, boleh. Ya, mudah-mudahan Indonesia cepat Psyllium Husk sama shake itu cepat launching. Ya. Shake itu udah beberapa hari enggak sold out, sekarang baru buka. Pak Timo itu shake-nya rasa apa ya? Kalau saya 200 terlalu manis, jadi minimal 250. Ada 4, ada macam-macam, ada kakao. Yang Pak Timo konsumsi apa? Rasa apa? Saya ada 4 minum juga. Green tea-nya enak, Ling. Green tea-nya paling suka green tea, cuman kemanisan kalau 200. Ya. Tapi green tea itu paling manis, yang lain nggak semanis green tea. Ling. Ya. Yang rasa pumpkin, yang rasa apa itu? Pumpkin ya? Pumpkin yang kuning. Yang kuning dicampurin kopi Arabica 1, enak banget, Ling. Serius, Bu Ria? Aduh. Wah, saya jadi pengen nih, Bu Ria. Saya ini ya, ada itu. Ini sebentar ya, saya ini. Oh iya, saya kemarin ini baru coba itu gel cleanser, ini agak melenceng. Gel cleanser ya, kalau ada yang belum coba ya, itu enak banget. Apa? Oh, buat muka yang Citra itu. Ya, enak banget tuh. Tadinya kan saya suka mild bubble cleanser ya, cuman sekarang jadi suka gel cleanser. Beneran enak. Kalau ini pertama kakao ya, itu untuk perempuan bagus, untuk cepat itu pengaruh kurus perempuan. Kemudian itu ini agak manis ya, agak manis. Kemudian ini saya paling suka itu sebenarnya ini ada yang kecil-kecil, ada yang seperti kecil ada juga. Itu adalah grain. Grain itu kalau minum hampir 4 itu.
Apa tuh Pak Green. Timo? Saya baru lihat nih. Shake. Itu shake yang itu green itu sebenarnya paling gampang minum ini. Kemudian saya sering minum itu ini juga. Ini lumayan bagus. Itu adalah lobak apa ini? Pumpkin itu bagus juga. Jadi saya ganti-ganti. Kalau saya 4 itu ganti-ganti. Biasanya malamnya saya minum ini. Kalau paginya minum ini. Tapi nanti kalau ABC sudah dapat, saya 4 itu mau ganti-ganti supaya nggak bosan. Ya kalau Tapi sulumasnya saya campur aja. Aduh, ini karantina itu saya itu bosan akhirnya makan terus ini. Akhirnya naik 1 kilo. Tapi ada 2 perempuan itu selalu tegur di sebelahnya. Tidak boleh makan. Bagus, Pak Timo ada satpamnya, ada Bumi, Cuman- ada Dae. Cuma masalahnya mereka makan semua, suruh saya nggak boleh makan. Kodainya luar biasa. Pak Timo makanya virtual aja, lewat lihat laptop. Laptop pun dia pinjam itu. Yang 2 kurus-kurus Bu soalnya. Miriam mah nggak Iya. apa-apa tuh kecil. Mereka kurus, akhirnya mereka makan bebas, sayanya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Jangan Pak Timo sayang. Udah turun jauh loh. Iya. Saya udah 12 kilo. Tinggal olahraga Pak Timo biar bagus. Saya di Korea, kalau waktu di Indonesia, seminggu 2 kali saya jalan kaki 5 kilo. Dari Cipaku keluar itu kita ke Gunung Putara ini, kira-kira 5 kilo saya, seminggu 2 kali, 3 kali saya turun. Oh, di Korea olahraga. kan jalan terus Pak Timo. Huh? Di Korea nanti jalan terus. Di Korea saya udah beli mobil. Oh, beli mobil. Ya udah nggak usah Ya, dipakai tapi- mobilnya, jalan aja. Ya, kalau saya sih rencananya mau pagi-pagi atau malam-malam. Di Korea ada tempat olahraganya banyak. Saya sama Miriam, pagi atau siang, seminggu 3 kali mau jalan kaki. Minimum 1 jam. Ya, biar bagus sekalian. Saya mau ini, sampai tahun depan, tahun ini, saya sekarang 82, mau rencananya 75. Kalau Pak Timo 75 bagi-bagi hadiah ya buat kita ya. Kita Oke, doakan oke. Pak Timo. Ya. Tolong doa ya supaya sukses. Iya. Apalagi nanti kalau perutnya kecil, aduh, seperti luar biasa ya. Iya. Nanti kalau saya udah 75, nanti saya bawa hadiah aja. Pak Timo kalau sudah 75 datang ke Indonesia biar bisa 82 lagi. Tapi sih syukur ya, kalau udah turun jarang naik. Naik pun sedikit, bisa turun lagi naik. Nanti kita kasih nasi goreng, Pak. Oke lah. Ya. Hans, kita ketemu lagi ya. Saya ingin sekali, Indonesia gimana sekarang katanya yang COVID itu parah ya? Iya, parah Pak Timo. Iya. Makanya hemohim laku keras ini hemohim Pak Timo. Iya, makanya orang-orang minum hemoin, harus minum hemoin. Itu cukup sekali menolong itu. Hemoin sama vitamin C, vitamin. Itu memang kita adalah ini ada kesempatan. Ya, semuanya jaga kesehatannya ya, atomian semuanya ya. Ya, Pak. Ya. Pak, saya mau live dulu ya. Ada yang Ya, harus ya Ibu dia orang-orang nggak kena Ibu Mila ya, udah ya. Ibu Mila sudah, ini teman-teman ya yang pernah Zoom, Ibu Mila yang biasanya nge-Zoom dengan kita minggu lalu sudah selesai tugasnya. Pulang ke rumah Bapak ya dengan nyaman. Ya, tiba-tiba keluar dari kamar mandi dan menghembuskan nafas ya. Ya, Ibu. Sekarang udah selesai tugas. Iya, makanya kita harus jaga kesehatannya ya. Jangan terlalu makan goreng-gorengan, minyak. Iya. Ya, oke, semuanya live dulu ya. Oke, thank you ya. dadah semua. Thank you. Yuk, Ya, oke, thank you. Saya tutup ya. yuk. Bye.